Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di tengah kerumunan. Dalam sekejap kamu membuat gerakan tangan, lalu tubuhmu menggandakan diri. Satu klon, dua klon, 10 hingga ratusan klon muncul dan berdiri mengelilingimu. Semuanya identik. Mereka bergerak, berbicara, bahkan berpikir seperti kamu. Mereka bukan sekedar bayangan atau ilusi. Mereka nyata, tubuh, otak, dan kesadaran mereka ada. Tapi semuanya tetap terhubung ke dirimu, sang pusat kendali. Sekarang bayangkan, dengan kekuatan itu kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus. Kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan, belajar semua hal, atau bahkan berperang melawan musuh tanpa perlu menempatkan tubuh aslimu dalam bahaya. Tapi di balik semua itu ada pertanyaan besar. Bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya terjadi ketika tubuh manusia yang seharusnya tak tergandakan tiba-tiba berubah menjadi 1000? Dari mana energi besar itu datang, dan apakah kemampuan seperti ini hanya hayalan atau ada kemungkinan tersembunyi di balik hukum-hukum alam semesta yang belum kita pahami? Inilah yang akan kita bahas hari ini, jurus ikonik Kage Bunshin no Jutsu dari Naruto. Bukan sekadar imajinasi, tapi apa jadinya jika kekuatan itu benar-benar ada di dunia kita? Mungkinkah sains modern menjelaskan bagaimana tubuh manusia bisa menggandakan dirinya? Atau apakah ini justru rahasia yang melampaui batas akal sehat manusia? Bersiaplah, karena jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri ilmu pengetahuan dan batas realitas. Di dunia Naruto, Kage Bunshin no Jutsu atau jurus 1000 bayangan adalah salah satu teknik paling ikonik. Jurus ini memungkinkan seorang ninja menciptakan klon dirinya dalam jumlah banyak. Tapi apa yang membuat jurus ini begitu spesial? Bunshin itu berbeda dengan Bunshin yang biasa. Kau tahu kan kalau itu seperti jurus untuk membuat tubuh yang sebenarnya? Dalam jurus ini ada keuntungan khusus yang didapatkan oleh si penggunanya. Semua Bunshin hilang saat jurus dilepaskan dan tinggal si pengguna jurus itu sendirian. Maka yang telah dialami oleh tubuh Kage Bunshin akan terakumulasi sebagai pengalaman dari si pengguna jurus. Tidak seperti teknik bayangan biasa, Kage Bunshin menciptakan klon yang sepenuhnya nyata. Klon ini bukan ilusi, bukan bayangan transparan, melainkan salinan fisik yang bisa bertarung, berpikir, bahkan merasakan sakit. Saat klon ini dihancurkan, semua informasi, pengalaman, dan ingatan mereka langsung kembali ke tubuh asli. Inilah yang membuat jurus ini menjadi senjata taktik luar biasa, karena memungkinkan penggunanya untuk mengalihkan dirinya ke banyak tempat sekaligus menyerap pengalaman dengan sangat efisien. Namun ada satu batasan penting. Kage Bunshin membutuhkan cakra, yaitu energi hidup dalam tubuh ninja sebagai bahan bakar utama. Semakin banyak klon yang diciptakan, semakin besar pula jumlah cakra yang dibutuhkan. Itulah sebabnya meskipun Naruto sering menciptakan klon dalam jumlah besar, ninja biasa akan kesulitan melakukan tanpa kehabisan energi. Bayangkan seperti baterai yang besar di dalam tubuhmu yang dibagi ke banyak perangkat sekaligus. Setiap klon mengambil porsi energi yang sama besar dari sumber utama. Jika kamu tidak punya cukup energi, tubuhmu bisa kelelahan, bahkan kolaps. Tapi di sisi lain, dengan sumber cakra yang sangat besar seperti milik Naruto, menciptakan 1000 klon sekaligus menjadi mungkin. Siapa yang ingin kau bunuh? Ini adalah representasi kecerdasan taktis, efisiensi energi, dan kemampuan untuk melampaui batasan tubuh manusia biasa. Tapi apa jadinya jika kita mencoba memahami jurus ini dari sudut pandang dunia nyata? Bagaimana mungkin tubuh manusia yang padat dan kompleks bisa terbagi menjadi salinan sempurna? Jawaban ini mungkin tersembunyi dalam hukum sains, dan kita akan membahasnya lebih dalam. Untuk memahami bagaimana jurus Kage Bunshin bisa bekerja di dunia nyata, kita harus melihat salah satu prinsip dasar dalam sains, yaitu hukum konservasi energi dan massa. Hukum ini menyatakan bahwa energi dan massa tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa berubah bentuk. Dengan kata lain, jika seseorang seperti Naruto ingin menggandakan tubuhnya menjadi 1000, dia membutuhkan jumlah energi yang setara untuk menciptakan massa dari semua klon tersebut. Back in the day, conservation of mass, conservation of energy. Right. Einstein comes along and said, dude, that's one equation. Right. E equals MC squared. You have E on one side, M on the other. Right. That's what's conserved. Sekarang mari kita telaah lebih dalam. Tubuh manusia terbuat dari jutaan atom dengan massa tertentu.
Untuk menciptakan satu klon, Naruto harus mereplikasi seluruh struktur fisiknya, termasuk otot, organ, darah, bahkan otaknya yang sangat kompleks. Jika kita mengikuti rumus terkenal Einstein, yaitu E sama dengan mc², maka energi yang dibutuhkan untuk menciptakan massa sebesar tubuh manusia sangatlah besar. Sebagai gambaran, tubuh manusia rata-rata memiliki massa sekitar 70 kg. Jika seluruh massa ini harus diciptakan dari energi murni, maka energi yang diperlukan setara dengan ledakan 1,5 juta ton TNT. Lebih besar dari bom nuklir terkuat yang pernah diciptakan manusia, dan itu baru untuk satu klon. Jika Naruto menciptakan 1000 klon, jumlah energi yang dibutuhkan akan meningkat 1000 kali lipat. Lalu dari mana Naruto mendapatkan energi sebesar itu? Di dalam dunia Naruto, jawabannya adalah cakra. Cakra dianggap sebagai bentuk energi internal yang terbuat dari kombinasi energi fisik dan spiritual. Dalam istilah dunia nyata, ini mungkin bisa dianggap seperti sebuah sumber energi biologis yang sangat efisien, jauh melampaui kapasitas tubuh manusia biasa. Namun, meskipun kita menerima konsep cakra sebagai energi tak terbatas, tetap saja energi sebesar itu harus mematuhi hukum fisika. Untuk menciptakan massa sebesar tubuh diperlukan konversi energi dalam jumlah luar biasa. Satu kemungkinan lain jika klon Naruto tidak sepenuhnya padat seperti tubuh aslinya, melainkan terdiri dari partikel energi atau material yang lebih ringan, maka energi yang diperlukan bisa jauh lebih kecil. Misalnya, jika klon terdiri dari partikel yang hanya meniru bentuk fisik manusia tapi tidak memiliki kepadatan yang sama, ini bisa mengurangi kebutuhan energi. Namun, ini masih memerlukan sumber daya energi yang belum bisa dijelaskan dengan teknologi atau biologi yang kita miliki saat ini. Faktor lainnya adalah efisiensi transformasi energi. Dalam dunia Naruto, cakra mungkin bekerja seperti reaktor nuklir mini yang mampu mengubah energi fisik menjadi massa dengan efisiensi mendekati 100%. Bandingkan dengan teknologi manusia saat ini seperti pembangkit listrik atau mesin yang hanya memiliki efisiensi sebagian kecil saja. Jika teknologi atau biologi seperti ini bisa ditemukan di dunia nyata, maka konsep Kage Bunshin mungkin menjadi lebih masuk akal. Jadi, jika kita mengaitkan jurus ini dengan hukum konservasi energi dan massa, kita menyadari bahwa Kage Bunshin bukan hanya soal menggandakan tubuh. Jurus ini melibatkan konservasi energi dalam skala luar biasa besar, sesuatu yang untuk saat ini masih berada di luar jangkauan sains dan teknologi manusia. Tapi apa yang membuat jurus ini tetap menarik adalah bahwa konsep dasarnya selaras dengan hukum alam yang kita pahami, meskipun berada di batas imajinasi. Sekarang mari kita berpikir, jika jurus Kage Bunshin no Jutsu diterapkan di dunia nyata, apa saja tantangan fisika yang harus dihadapi? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, menggandakan tubuh manusia menjadi klon bukan hanya soal energi. Ada beberapa masalah fisika yang jauh lebih rumit dan membuat konsep ini hampir mustahil dilakukan di dunia nyata. Hukum E sama dengan mc² memberi kita gambaran seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menciptakan massa tubuh manusia. Tapi masalahnya di dunia nyata, energi sebesar itu tidak hanya sulit diakses, bahkan hampir tidak mungkin disimpan dalam tubuh manusia biasa. Tubuh kita hanya mampu menyimpan energi dalam bentuk yang relatif kecil seperti kalori dalam makanan. Untuk menciptakan massa seberat 70 kg dibutuhkan energi setara dengan ledakan nuklir dalam skala besar. Tantangan pertama di sini adalah bagaimana manusia bisa menyimpan, mengakses, dan menggunakan energi dalam jumlah masif seperti itu, tanpa menghancurkan tubuh aslinya. Tubuh manusia adalah sistem biologis yang sangat kompleks. Untuk membuat klon, semua bagian tubuh dari otot, tulang, hingga organ vital harus direplikasi dengan akurasi sempurna. Bahkan detail kecil seperti DNA dan struktur otak yang menyimpan memori dan kesadaran juga harus disalin secara identik.
Dalam dunia biologi modern, teknologi seperti cloning sudah ada, tetapi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak bisa dilakukan dalam sekejap seperti di dunia Naruto. Tantangan kedua adalah bagaimana menciptakan replikasi biologis yang instan tanpa melibatkan proses panjang yang rumit. Kage Bunshin memiliki kemampuan unik. Semua klon berbagi satu kesadaran utama. Klon dapat berpikir dan bertindak independen, tapi semua pengalaman mereka akan kembali ke tubuh asli setelah mereka menghilang. Dalam dunia nyata, ini menciptakan tantangan baru, bagaimana menciptakan jaringan pikiran yang saling terhubung secara instan. Di dunia neuroscience, otak manusia memiliki miliaran neuron yang bekerja bersama untuk menciptakan kesadaran. Untuk membuat koneksi antar tubuh asli dan klon kita membutuhkan semacam jaringan saraf kuantum yang mampu menghubungkan informasi dengan kecepatan cahaya. Teknologi seperti ini masih jauh di luar jangkauan sains modern. Masalah lainnya adalah stabilitas klon. Dalam dunia Naruto, klon bisa bertahan hingga dihancurkan atau cakranya habis. Tapi di dunia nyata, materi yang digunakan untuk menciptakan klon harus tetap stabil selama klon itu ada. Jika tidak, klon akan segera terurai menjadi energi atau kehilangan bentuk fisiknya. Ini bertentangan dengan hukum termodinamika, khususnya konsep entropi, di mana sistem cenderung menuju ketidakteraturan seiring waktu. Tantangan keempat ini adalah bagaimana memastikan konsep klon tetap stabil tanpa terus-menerus menyerap energi baru. Ada resiko besar dalam proses menciptakan dan menghancurkan klon. Jika klon terbuat dari energi yang dikonversi menjadi massa, maka saat klon itu menghilang, energi tersebut harus dilepaskan kembali. Dalam dunia nyata, pelepasan energi sebesar itu bisa menghasilkan ledakan dahsyat setara dengan energi yang digunakan untuk menciptakannya. Tantangan kelima ini adalah bagaimana mengontrol energi besar tersebut agar tidak merusak lingkungan atau membahayakan tubuh asli. Tantangan ini menunjukkan bahwa konsep Kage Bunshin no Jutsu sangat menarik secara konsep. Ia melampaui batas fisika dan teknologi modern. Tapi justru karena itu, jurus ini memicu imajinasi, mendorong kita untuk berpikir tentang apa yang mungkin dicapai oleh sains di masa depan. Siapa tahu suatu saat nanti dengan pengembangan teknologi energi, biologi sintetis, atau konektivitas otak, kita bisa mendekati apa yang sekarang hanya dianggap sebagai fantasi. Sekarang, setelah melihat tantangan fisika dunia nyata, mari kita berimajinasi. Meskipun menciptakan 1000 klon dengan menggunakan hukum alam yang kita pahami saat ini sangat sulit, bukan berarti itu sepenuhnya mustahil. Terutama jika kita melangkah ke ranah fiksi ilmiah. Ada beberapa konsep futuristik dan teknologi canggih yang meskipun belum ada, bisa memberikan gambaran tentang bagaimana Kage Bunshin no Jutsu bisa diwujudkan dalam dunia nyata. Saat ini kita sudah mengenal cloning meskipun hanya dalam bentuk terbatas seperti cloning hewan atau penelitian mengenai cloning manusia. Di masa depan kita bisa membayangkan sebuah teknologi cloning biologis yang jauh lebih efisien, memungkinkan penciptaan tubuh yang sepenuhnya baru dengan proses yang hampir instan. Dengan kemajuan dalam CRISPR dan teknologi pengeditan gen, klon-klon ini bisa dibentuk dengan presisi tinggi, mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Teknologi ini tidak hanya menciptakan salinan fisik, tapi juga bisa meniru memori dan kesadaran asli, memungkinkan koneksi antar tubuh asli dan klon. Klon-klon ini meskipun memiliki tubuh yang terpisah akan berbagi informasi dengan tubuh utama secara real time. Bayangkan jika teknologi otak komputer atau brain computer interface berkembang pesat. Saat ini kita sudah melihat penelitian dalam pengembangan Neuralink di mana otak manusia dapat berkomunikasi langsung dengan komputer. Di masa depan, teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk menghubungkan otak kita dengan klon-klon digital atau biologis yang kita buat. Dengan Neuralink, tubuh utama dan klon-klon tersebut bisa berbagi pengalaman, pemikiran, dan ingatan dengan sangat cepat. Bahkan otak manusia bisa diupload ke dalam sistem digital, menciptakan klon virtual yang dapat menjalani kehidupan mereka sendiri, tetapi dengan koneksi langsung ke pikiran aslinya.
Dengan cara ini, pengalaman yang diperoleh oleh setiap klon bisa dikumpulkan dan dibawa kembali ke otak utama dalam waktu singkat. Terlepas dari tantangan teknis dan ilmiah, satu hal yang jelas adalah bahwa ide di balik Kage Bunshin, kemampuan untuk menggadaikan diri, membagi pengalaman, dan memperluas kemampuan kita adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Dan siapa tahu mungkin suatu saat nanti kita akan melihat versi dunia nyata dari jurus legendaris ini dengan teknologi yang bisa mengubah cara kita memahami tubuh, pikiran, dan realitas. Setelah membahas berbagai aspek dari Kage Bunshin no Jutsu, baik dari sisi sains maupun teknologi, kita akhirnya sampai pada kesimpulan yang menarik. Meskipun jurus ini adalah konsep fiksi dalam dunia Naruto, ia membawa kita untuk berpikir lebih dalam tentang batasan tubuh manusia, energi, dan bahkan kesadaran. Sejauh ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki masih belum bisa mewujudkan hal seperti Kage Bunshin dalam bentuk yang nyata. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Hanya saja kita harus melangkah lebih jauh ke dalam ranah yang lebih futuristik dan imajinatif. Kage Bunshin mengajarkan kita tentang potensi manusia untuk berkembang melampaui batasan fisik dan mencari cara untuk memanfaatkan energi dan informasi dengan cara yang lebih efisien. Ini adalah kisah tentang keinginan untuk mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil dan terus mengeksplorasi apa yang ada di luar sana. Sebuah perjalanan yang mungkin suatu hari akan mengubah cara kita melihat dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan pembahasan seru lainnya seputar topik-topik ilmiah yang menarik. Jika kamu punya teori atau pendapat mengenai Kage Bunshin no Jutsu atau teknologi masa depan yang dapat mewujudkannya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah berimajinasi.